wabarakatuh. Kami di sini akan mendemonstrasikan tentang praktikum penyerapan elektron. Nah, untuk pertama-tama kita perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Relot Mosiro. Nama saya Ahmad Ramadhani. Dan saya Muhammad Anas Negara. Kami akan mempresentasikan penyerapan elektron. Kita akan merangkainya. Yang pertama dipasang semuanya. Ini diukur jaraknya sebesar 2,5 cm. Terus ini dihubungkan kepada Geiger Müller. Untuk selanjutnya pengambilan data akan dijelaskan. Saya akan melanjutkan proses pengambilan data. Setelah tadi dirangkai alat dari sumber radiasi, kemudian counter tube hingga dipasang ke Geiger Müller. Nah, sekarang akan pengambilan data dengan menggunakan kaca, yakni kita ukur ketebalannya dulu dengan menggunakan jangka sorong. Gitu. Nah, untuk menggunakan jangka sorong sendiri, yang pertama kita renggangkan koin ini, kemudian kita masukkan kaca. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bisa dilihat hasil di sini bahwa garis antara 0 ini dia mendekati pada posisi kelima. Nah, jadi bisa diartikan bahwa ketebalan dari kaca ini sendiri yakni 0,5 seperti itu. Nah, setelah kita mendapat ketebalan, kemudian kita ingin mengukur intensitas yang terjadi ketika plat ini ketika kaca ini ditempatkan pada posisi seperti ini. Nah, kayak gitu. Nah, setelah semuanya siap, kemudian dinyalakan Geiger Müller untuk mendeteksi intensitas. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah proses untuk mengetahui intensitas yang terjadi dari sumber radiasi yang diredam oleh kaca dan elektron yang tembus dari kaca ini kemudian akan ditangkap atau dideteksi oleh counter tube. Nah, ini menunjukkan proses kenaikan intensitasnya. Dia nanti akan terus naik seperti ini hingga nanti dia akan berhenti sendiri ketika elektronnya ini sudah habis. Ya, kayak gitu. Ditunggu. Oh ya, untuk waktunya kita lakukan selama 60 sekon. Ya, 1 menit. Nah, ini telah berhenti sehingga menunjukkan intensitasnya ini sebesar 66 seperti itu. Nah, kemudian data ini nanti dicatat dalam tabel pengamatan dan selanjutnya akan dilakukan pembahasan dari tersebut dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Yaitu pembahasan dari praktikum ini. Sebelumnya kita sudah dapat data, 3 data. Yang pertama itu ketika praktikum itu dilakukan dengan tanpa bahan, yaitu di sini tidak ada bahannya. Terus yang kedua itu ketika bahannya sama tapi ketebalannya berbeda. Nah, untuk bahannya sama ini kita menggunakan kaca. Kaca ini dengan ketebalan yang berbeda. Satunya itu 0,5 dan satunya itu 0,27. Nah, untuk data yang ketiga itu dengan ketebalannya itu yang sama tapi dengan berbagai bahannya beda. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu ketika tanpa bahan. Nah, ketika tanpa bahan berarti kan di sini itu sumber radiasi ketika memancarkan radiasi itu tidak terhalangi oleh bahan apapun sehingga langsung diterima oleh counter tube dan langsung
diterima oleh intensitas radiasi. Nah, di sini datanya itu lebih besar. Jadi intensitas radiasi yang dihasilkan ketika tanpa bahan itu jauh lebih besar. Terus kemudian untuk yang kedua yaitu bahannya sama tapi ketebalannya berbeda. Nah, ini kan di sini kan kaca, ketebalannya berbeda. Saat dengan menggunakan ketebalan 0,5 itu diperoleh nilai intensitasnya itu 63. Nah, kalau yang dengan ketebalannya 0,27 itu nilai intensitasnya itu 108. Jadi di sini bisa kita ketahui bahwa ketika ketebalannya itu 0,27 atau lebih kurang sedikit tebal daripada ini, itu bisa dilihat intensitasnya itu lebih besar. Karena apa? Karena ketika sumber radiasi ini memancarkan radiasi terus tertangkap bahan dengan ketebalan yang berbeda, radiasi itu akan terserap oleh bahan. Nah, terus nanti ada yang terlewati dan ada yang diserap oleh bahan itu sendiri. Ketika terlewati itu radiasi yang berhasil melewati bahan tersebut itu ditangkap oleh countertop, kemudian diolah dengan Geiger-Müller dan akan menghasilkan intensitas radiasi. Karena ketebalan satu bahan itu dipengaruhi oleh kerapatan bahan, di mana rumus dari kerapatan bahan itu Rho sama dengan M/V. Kemudian untuk data yang ketiga yaitu pengaruh berbagai jenis bahan terhadap ketebalan yang sama. Nah, mengapa dengan ketebalan yang sama tapi akan mempengaruhi hasil ketika bahannya berbeda? Karena setiap bahan itu memiliki penyusun yang berbeda. Di sini ini ada 3 bahan yang ketebalannya sama tapi jenisnya berbeda. Ini besi, terus ini plastik mika, terus yang ini aluminium. Nah, dari ketiga bahan ini sudah terlihat bahwa penyusunnya itu berbeda, sehingga yang dihasilkan nanti intensitas radiasinya juga berbeda meskipun ketebalannya itu sama. Jadi intensitas radiasi itu bisa dipengaruhi oleh jenis bahan terus ketebalan dari satu bahan tersebut. Sekian penjelasan singkat tentang praktikum penyiraman elektron dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.